Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat keranjang dari bahan bambu seperti ini. Kalau bahasa Sunda ada yang bilang ini adalah buleng. Dengan beberapa teknik, kita bisa dengan mudah membuat model keranjang bambu seperti ini. Yuk kita langsung simak saja video pembuatannya. Untuk membuat keranjang yang tadi, yang pertama kita buat dulu model anyamannya. Kita buat dari plan, kemudian kita masuk ke atas. Ini kita SX4 saja ya. Kemudian kita perkecil 0,5 saja ya. Oke. Sudah itu kemudian kita masuk ke edit mode. Lalu kita tambahkan loop cut sebanyak 3. Kemudian kita klik edge yang ini. Kemudian kita naikkan ke atas sedikit ke Z kurang lebih 0,2. Yang ini kita turunkan ke Z min 0,2. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita pilih dua edge yang tadi. Kemudian kita lakukan bevel, Ctrl B. Oke, kita tambahkan untuk bevelnya ya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke objek mode, klik kanan, change mode. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gandakan Shift D, kemudian klik kiri, kita rotasikan RZ 180. Oke, kemudian kita lihat lagi dari tampak atas. Ini kita naikkan ke atas. Oke, kemudian kita pilih dua objek ini, Shift D, klik kiri, kemudian RZ 90. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah pola untuk anyamannya. Kita gabungkan saja. Kita pilih semuanya, kemudian kita Ctrl J untuk join dan kita kasih nama pola anyaman. Ini untuk objeknya, set origin untuk geometri biar ada di tengah, kemudian kita perkecil saja ya. Oke, kita geserkan di sini. Baiklah teman-teman, setelah kita membuat pola anyaman, langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat pola penampang. Bisa kita lihat di sini bentuknya adalah bentuk silinder. Nah, ini penampangnya kita buat dari silinder. Kita buat silinder. Oke, sini ya. Rubah untuk vertexnya kita masukkan 16. Oke, seperti ini ya. Lalu kita masuk ke edit mode. Kita pilih face, hapus face yang ini, X, kemudian kita pilih face. Oke. Nah, untuk yang bawahnya kita lihat di sini bawahnya itu ada anyamannya terlihat rapi. Ini kita harus membuat sebuah edge ini ada sambungan dari vertex ini ke vertex ini dan seterusnya. Untuk itu kita hapus dulu untuk face yang ini. Kemudian kita masuk saja ke tampak depan. Kita pilih vertex, kemudian Shift Z. Oke, kita pilih ini semua. Kemudian kita pilih face dan pilih grid fill. Oke, Shift Z. Dan nah, ini tampilannya harus seperti ini ya. Jadi kalau tadi untuk di tengah-tengahnya ini tidak ada vertex ya. Jadi kita buat supaya ada vertex biar tampilan keranjangnya lebih rapi. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi ke edit mode.
kita Ctrl R saja, tambahkan 5 edge tab ya. Kita naikkan ke atas. Oke, seperti ini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman perlu ketahui, tadi saya sampaikan bahwa kita buat ini adalah untuk penampang ya. Artinya anyaman ini nanti akan kita tempelkan di sini ya. Untuk teknik ini kita membutuhkan sebuah add-on, itu namanya adalah mesh tissue. Oke, untuk menambahkan add-onnya, kita klik edit, kemudian kita pilih preference, dan di sini ada add-on, kita masukkan saja, ketikan di sini tissue ya. Oke, nah di sini ada mesh tissue. Nah, kita aktifkan, kemudian kita simpan, save preference. Oke, nah untuk memunculkannya kita tekan N. Oke, di sini sudah ada tisu ya. Nah, nanti akan kita gunakan add-on ini sebagai bantuan untuk membuat sebuah keranjang dengan penampang tertentu ya. Kita langsung saja coba ya, klik dulu untuk pola anyaman, kemudian kita klik untuk penampangnya, kemudian kita klik yang tesselet ini ya. Nah, kita oke saja. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita klik dulu di luar, kemudian kita klik lagi, kita geserkan, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi pola anyaman yang tadi sudah kita masukkan ke penampangnya. Nah, kalau penampangnya misalkan pengen objek yang lain, misalkan saya coba di sini, misal saya sebuah cube, kita hapus yang atas ini. Oke, kemudian kita masuk ke objek mode, kita klik pola anyaman ini, kita masukkan, kita klik penampangnya yang kotak, kemudian kita pilih tesselet ini. Oke, nah maka penampangnya adalah seperti ini ya. Oke, nah ini bisa kita lihat tidak banyak ya untuk pola anyamannya ya. Jadi si penampang ini satu face itu akan menjadi satu pola anyaman. Jadi kalau di sini di face-nya si cube cuman ada satu face, maka ini akan jadi satu pola anyaman. Nah, kalau pengen lebih banyak, kita bisa lakukan loop cut. Nah, kemudian kita loop cut lagi di sini. Satu di sini, satu. Oke, ya. Jadi di sini ada 6 face. Kita coba pilih yang ini, kemudian pilih yang ini juga, kemudian kita pilih tesselet ini. Oke, nah maka kita geser ya. Kita lihat di sini ada perbedaan antara objek yang ini dan objek yang ini ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi satu face itu adalah untuk satu pola. Oke, nanti teman-teman penampangnya bisa mencoba dari objek-objek yang lainnya. Apakah itu dengan objek spare atau yang lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk kembali lagi ke sini. Ini kita hapus. Nah, dari objek ini kita bisa lihat kalau teman-teman untuk pola ini sudah dirasa cukup, bisa lanjutkan ke pemodelan selanjutnya. Tapi kalau saya akan membuat objek ini terlihat lebih rapat lagi untuk pola anyamannya. Nah, maka ini kita hapus. Kita coba pilih yang ini lagi ya untuk penampangnya. Kemudian saya akan tambahkan modifier subdivision surface. Kemudian untuk levelnya kita tambahkan shade smooth ya. Nah, kita coba lagi lakukan pemasangan pola anyaman ke penampangnya. Kita pilih tesselet ini. Oke. Nah, objek akan lebih semakin
padat ya, untuk penempatan pola nyaman. Oke. Nah, bisa kita lihat ini lebih rapat lagi ya, karena tadi kita sudah tambahkan modifier subdivision surface sehingga untuk face-nya itu menjadi lebih banyak. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kalau udah seperti ini, kita lihat di sini ada semacam ikatan untuk ininya ya. Nah, kita bisa ambil dari sini saja, kita masuk ke edit mode, kemudian kita pilih vertex yang ini, kemudian kita shift D, klik kiri satu kali, kemudian P, kita pisahkan, masuk ke objek mode, kemudian kita pilih objek yang tadi. Oke ya, silinder ini. Nah, kita masuk ke tampak atas, kita geserkan saja ke sini ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke edit mode, tekan A untuk memilih objek semua, kemudian kita extrude, naikkan ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Tab untuk objek mode, kemudian dalam keadaan objek ini terpilih, kita pilih objek yang nyaman ini, kemudian kita pilih objek, kemudian transform dan alignment objek. Nah, ini kita pilih yang X sama Y ya, klik X, kemudian pilih yang Y juga, biar berada di tengah-tengah. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Kemudian untuk objek ini kita tambahkan lagi modifier yang namanya solidify. Kita tambahkan 3 saja ya. Yang solidify kita naikkan ke atas. Oke, sehingga tampilannya seperti ini ya teman-teman semua. Kemudian kita apply aja ya untuk yang solidify ini. Oke, setelah ini kita masuk ke depan, kita geserkan dikit ke bawah. Oke, kalau ini kelihatan kita bisa perkecil sedikit. Oke, sorry ya. Objek originnya kita simpan dulu, objek origin to geometry. Oke, biar di tengah-tengah S. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi si nyamannya masuk ke dalam objek ini. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi di sini ada objek tali-talinya. Ya, untuk membuat objek talinya kita masuk dari depan saja. Oke, tekan 1, kemudian tab, masuk ke edit mode. Nah, akan kita buat dari objek tali ini. Kita tekan Alt untuk memilih semua edge ini ya. Nah, kita duplikat lagi, shift D, klik kiri satu kali, kemudian P ya, selection, sehingga muncul di sini nih. Oke, masuk ke objek mode, kita pilih yang silinder 2, sini tali aja ya. Oke, untuk yang ini kita kasih nama ikat aja lah, ikat bambu. Nah, kita pilih si tali ini, kemudian kita convert aja dulu ya, convert ke curve. Oke, nah sehingga dia sudah menjadi curve. Nah, kita geser ke bawah, klik yang ini, kemudian di sini ada geometri, kita pilih. Oke, untuk bevelnya, depthnya kita tambahkan. Oke, sudah bisa kita lihat ya. Kita lihat tampak atas. Oke, originnya masih di sini ya. Kita pindahkan objek, set origin, origin to geometry. Oke, kita geserkan sini. Oke, kurang lebih sini ya. Kita geserkan sedikit. Oke, sana. Nah, kita masuk lagi ke modifier. Biar dia terlihat halus, kita tambahkan modifiernya subdivision surface. Oke, kita tambahkan 2 ya.
Oke, kita lihat. Biar lebih halus, kita tambahkan lagi levelnya 3 saja. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang kita akan tambahkan tali-tali ini di sekitar ikatan bambu ini. Kita bisa lihat di sini ada banyak ikatannya. Untuk menambahkannya, kita masuk ke tampilan atas. Oke. Nah, kemudian kita klik penampang ini. Oke, kita pindahkan 3D cursor ke tengah ini ya. Caranya tekan Shift S, kemudian kursor to selected. Oke, 3D cursor sudah berada di sini. Oke, kita kembali lagi ke tali yang tadi. Kemudian tab untuk masuk ke edit mode. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut, untuk objek yang tali ini kita convert kembali ke mesh ya. Oke. Nah, sekarang untuk objek hoofnya sudah tidak ada, dia sudah kembali lagi ke mesh. Nah, dia kembali lagi seperti ini. Kita tambah saja modifier subdivision surface, kemudian di sini tambahkan 2 ya, coba shade smooth. Oke, cukup ya. Nah, kita masuk ke tampilan atas lagi. Kemudian kita masuk ke edit mode. Kita pilih objek tali yang tadi, tekan A, terpilih semua. Kemudian kita akan menggunakan tools yang namanya spin ya. Oke. Nah, untuk stepnya berapa? Kita masukkan. Di sini saya memakai 12. Dan untuk orientasinya saya pakai yang Z. Oke. Kalau sudah, kita putar saja di sini. Oke, maka objek tali itu akan putar ya. Oke, kita perkirakan misal di sini ya. Oke. Nah, sehingga objek tali tadi akan seperti ini, masuk ke objek mode. Oke, sampai di sini untuk pemodelan sudah cukup ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita akan memberi material untuk objek keranjang kayu ini. Untuk memberinya material, bisa kita masuk ke shading. Ini kita pilih dulu yang anyaman ini. Kemudian kita klik new. Ya, kita kasih nama misalkan anyaman. Nah, kemudian kita drag saja material yang sudah disediakan. Nanti teman-teman bisa mengambil untuk materialnya di deskripsi. Ya, drag di sini, kemudian colornya masuk ke base color. Oke, ya. Untuk anyamannya sudah masuk. Nah, biar terlihat agak kasar, kita bisa tambahkan di sini Shift A, kemudian kita tambahkan bump. Simpan ya. Kemudian untuk colornya kita masukkan ke edge, normal, masuk ke normal. Oke, untuk strength-nya kita kurangi. Oke, 0,4 ya. Kemudian untuk yang ikatannya kita buat lagi, kita kasih nama ikatan. Kita drag lagi untuk teksturnya, tekstur bambu. Oke, kita masuk ke base color sini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Biar ini terlihat rapi, kita akan lakukan dulu unwrap saja ya.
kita akan lakukan dulu UV. Kita masuk ke UV editing, kemudian kita pilih yang ikatan ini, tekan L, kemudian tekan U, pilih Smart UV Project. Oke, kayaknya tampilan seperti ini ya. Nah, kalau ini terasa kurang rapi, kita unwrap manual saja. Kita fokus saja ke ikatan ini ya, tekan isolate, kemudian kita pilih edge yang ini, pilih edge yang di dalam, kemudian pilih edge yang ini. Oke, tekan U, kita pilih maxi, tekan A ya untuk memilih semua, tekan U, pilih unwrap. Oke, maka unwrappingnya akan begini ya. Kita S aja, perkecil, tekan A, pilih yang ini ya, tekan A, kemudian S, kita perkecil saja, R, putar. Oke, di sini ya. Oke, bisa kita lihat hasilnya sekarang ya. Nah, sekarang lebih rapi. Oke, kita masuk ke shading lagi. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk ikatannya lebih rapi ya. Roughness-nya kita kurangi biar lebih mengkilap. Oke, selanjutnya kita akan memberi material yang tali ini. Kita nyuk lagi, kemudian kita kasih nama tali. Oke, kita drag saja untuk yang tekstur tali plastik ini. Yang color ini masuk ke base color. Oke, udah kita lihat sini ada. Nah, tekstur tali ini biar terlihat efek kasarnya, kita tambahkan lagi bump. Oke, untuk colornya kita masuk ke edge, normalnya kita masuk ke normal. Oke, plastiknya jadi begini ya. Untuk strength-nya kita kurangi boleh ya, boleh seperti ini. Oke, kalau sudah selesai texturing kita masuk ke layout. Kita coba lihat hasilnya. Oke ya, jadi teman-teman, ini adalah hasil untuk pemodelan keranjang kayu. Kalau sudah selesai, kita hapus saja untuk penampang ini, kemudian untuk pola anyamannya juga kita hapus. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana pemodelan untuk membuat keranjang kayu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatur cahaya, mengatur kamera dan render. Silakan teman-teman bisa setting sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.